yang sangat teramat sangat saya sesali perlakuan atau hujatan caci maki terhadap pemain lokal kesayangan kita. Betul. Beckham Putra, pecundang sejati. Jadi untuk apa memakai pelatih asing di sini? Saya sarankan kepada PSSI agar kembali menaikkan harkat derajat para pelatih lokal. Dari banyak nama pelatih lokal, hanya satu nama yang tersirat dalam otak saya yang cerdas ini, Emrah Abus, anjir. Anjing serius. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore bersama saya Mr. Beteng, seorang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup, dan Saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. Barudak. Teh, Mr. Beteng, di sini saya tidak akan bertele-tele berbelit-belit ke sana kemari anjing. kita akan membahas apa? Emosi saya sedang tidak stabil, sedang Anjing. memuncak, membara, berapi-api. Jai. Di mana kemarin timnas Garuda berhasil diobok-obok oleh Ninja Warrior di Benteng Takeshi sana. Betul. Dengan Tapi skor. yang menjadi fokus saya bukan kekalahan timnas Garuda oleh Ninja Warrior. Tetapi Saya tidak menyesali timnas kita dibantai 6-0 atau setengah losin oleh mereka. ya, Yang sangat teramat sangat saya sesali adalah perlakuan atau hujatan caci maki terhadap pemain lokal kesayangan kita, betul. Beckham Putra. Ya, itu dia yang dilontarkan oleh para pembuli dan para pembenci Persib Bandung. Pecundang sejati. Anjay. Bener. Bagaimana tidak, Mr. Beteng, ketika Beckham Putra masuk sebagai starter dipercaya oleh Patrick Star. Oke. Timnas ini di babak pertama kalah 3-0, tapi Betul. dengan pemain inti. Jadi saya tidak habis pikir. Mereka itu yang melakukan hujatan cacian makian terhadap Beckham Putra yang notabene adalah seorang pemain Persib yang berhasil. Kembali lagi, saya ingatkan, Beckham Putra adalah pemain muda berbakat yang berhasil membawa klubnya 2 kali juara berturut-turut. Itu dia. Hei, oknum-oknum supporter tetangga sebelah yang hujat dan mencaci maki Beckham Putra, ingat! Ingat, Pola pikir kalian dangkal, teramat sangat goblok. goblok. Emosi saya teh. Sama, saya juga ikut emosi. Di babak pertama, timnas Garuda dibobol 3-0. 3-0. Dan di babak pertama Beckham Putra main sebagai starter. Starter, Oke. betul. Di babak kedua, Diganti. timnas Ninja Warrior bermain dengan pemain cadangan. Ya. Beckham Putra digantikan oleh Ricky Kambuaya. Ayame. Ricky Kambuaya. Ya, Dan betul. apa hasilnya? Sama, Tetap kebobolan 3-0. 3-0 di babak kedua. Betul. Itu artinya mereka semua atau bahkan bule-bule pemain naturalisasi, atau bahkan kalian bule-bule lokal, bule-bule KW yang mengisi skuad Garuda tidak Betul. bisa berbuat banyak. Saya sedikit setuju, Mr. Beteng. Jangan sedikit. Karena hanya beberapa persen pemain bule ini cukup berpengaruh, Mr. Beteng. Tidak. Berpengaruh. Banyak yang bilang para oknum-oknum bejat di sana, Ya. oknum supporter yang tolol di sana, Betul. banyak yang menghujat atau mengatakan Beckham banyak pelangap-pelongo. Justru saya menyoroti para pemain-pemain bule yang diagung-agungkan oleh kalian supporter timnas, bahwa skuad timnas saat ini adalah skuad yang mewah, tapi nyatanya Betul. Kita harus objektif, Mr. Beteng ya. Saya bilang kita harus objektif. Ketika PSSI, Pak Erick Thohir dan kawan-kawan. Sebentar, saya masih emosi. Oh, siap, boleh. Wahai oknum-oknum supporter tetangga yang menghujat dan mencaci Beckham Putra Nugraha, ingat, kita berbicara Indonesia, jangan rasis goblok.
Nah, itu dia. Betul. Maka pantas saja banyak bobotoh yang tidak respect terhadap timnas. Karena banyak sekali supporter-supporter tolo yang menghina pemain Persib. Betul, menitik beratkan. Jadi kekalahan timnas ini dititik beratkan kepada pemain-pemain Persib. Contohnya dulu ada Ferdinand Sinaga, Betul. Febri Haryadi. Betul, bahkan Mark Klok pun. Anjing. Udah lah anjing. Betul, tapi kita sedikit akan membahas Mr. Beteng. Kita oke lah. Kita boleh kesal, boleh marah kepada tim-tim para pembuli ini, supporter-supporter pembuli ini, supporter-supporter pembenci ini. Oke Ingat lah. kalian, Jing. para oknum supporter tim sekolah, kalian berhutang permintaan maaf kepada warga Bandung, goblok. Itu ya benar, itu benar. Betul, Mr. Beteng. Bagaimana teh? Oke. Silakan. Oke, di balik kekesalan kita, tapi saya ingin mencoba beberapa objektif. Dipanggilnya oleh PSSI para pemain diaspora ini untuk mengimbangi setidaknya tim-tim yang berada di atas di Asia. Tetapi pada kenyataannya kita harus tetap beradaptasi ke sebagian besar pemain masih tetap harus menyesuaikan kemampuannya, meningkatkan kemampuannya. Kemarin itu sebenarnya titik beratnya ada di Tom Haye. Harusnya Tom Haye bisa memberikan serangan-serangan kepada Ole Romeni, kepada Beckham Putra, kepada yang di sayap itu satu lagi siapa? Yance di babak pertama. Tetapi dari menit awal sampai menit akhir, Tom Haye dan Paulo Pessi hanya berfokus kepada defense saja, dan berikut defense-nya ya acak-acakan lah. Remeh. Iya, dan Remeh. yang saya soroti ini mungkin yang agak mending ya, Mr. Beteng. Agak mending. Sebentar. Ingat, hancurnya timnas Garuda dengan skor 6-0 dari Ninja Warrior Betul? bukan kesalahan Beckham, Iya. tapi karena back-back bule yang sangat tidak berkualitas yang kalian bangga-banggakan. Tetapi awal mula back ini berawal kuma Iya ya iuran. Syanon, goblok. Iuran Tanya warga. aing keur syuting sia. Tah iuran warga. Naon atuh kamari aing geus maya ronda mah. Sampah ieu mah lain ronda. Sia mah. Nah. Iuran sampah setiap minggu, tapi sampah tak kunjung diangkut, numpuk tinggal di sampah aing. tah Sia. sampah ieu tah. Para pembuli ieu mun bisa mah. Angkut tah sampah tah. Mana sampahna? Eta can dibayar kumaha diangkut. Sabaraha? Eta geus 5 kalian eta. Bulan. Berarti kali 30 jadi sabaraha? 1.200.000. goblok. Anjing, 30. Matematika teh. 10.000 kali 5. 30.000 kali 5 kalian. Nah, totalnya 1.200.000. Siap. Rentenir goblok. Anjing. Anjing iya. Bayar lah, Admin Bentar, macam kali naon ya Iuran sampah. Tuh Kak, oh iya editnya ya. Oh. Tanda tangan ku aing jeung geus. Geus. Tah geus bulan ieu aing geus bayar full nya. Mun. Tah sareng ieu teh kerja bakti bade ngiringan moal Anjing atuh euy. Aing mikir ieu heula. Ih karena rada sibuk euy. Itu tinggal itu. Katingali. Katingali ngan bae lah. Oke, ku aing dibere gehu we eta mah. Kewe kopi. Kopi. Kewe kopinya. Timnas Indonesia teh tos boleh hungkul pira aku dibere gogehu. Gue anjing naon. Goblok sia. Bule-bule nake tinggali anjing kalah ka maroloho. Baru Tapi boleh India. Hah? Aneh mah anjir. Sebenarnya dagang ieu we kalapa kalian diberi dapat teh, kalapa di kerutan. Tos we atuh aya kitu mah nya. Tangga si orang Ya. sabulan full Ya beko aja. Bayarnya? Satu helanya. Siap. siap. Nun Siap. Ya. Tuh, no. Salam. Waalaikumsalam. Kembali lagi. Mungkin dari sekian banyak pemain timnas bule ini, Mr. Beteng, saya menyoroti beberapa mungkin yang effortnya sedikit lebih baik lah dibanding pemain-pemain Siapa? lain. Yang pertama, Jay Idjes.
Bagaimana menurut Mr. Beteng soal J.I. Jazz ini? Kalau menurut saya J.I. Jazz merupakan dari statistik yang dia alami bersama timnas ya, bukan bersama tim klubnya. Bersama timnas ini cukup memberikan impact dari segi leadershipnya, dari segi permainannya. Dia bisa memimpin rekan-rekannya dengan cukup baik lah. Dan beberapa bukti mungkin di bawah kekalahan Australia dan Cina. Anda jangan menyepelekan emosi saya. Jangan memancing-mancing emosi saya terus berapi-api. Tapi ini soal objektivitas, Mr. Beteng. Objektivitas, kita berbicara tentang objektivitas. Oke. Anda membandingkan seorang J.I. Jazz dengan JIJ pemain dengan lainnya. pemain lain. Betul. Oke, saya akan bantah Oke. teman dari si RT ini ya. Oke. Saya akan mencoba mengcompare di sini antara J.I. Jazz dan seorang pemain lokal, center back lokal Betul. yang juga dapat sebutan sebagai Siapa tuh? Sergio Ramos Indonesia, tidak lain dan tidak bukan adalah Oke. Ryuji Utomo. Oke. Di mana Ryuji Utomo tampil gemilang, bahkan mencetak gol kepada gawang Persib. Berapa kali tuh? 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Oke. Penampilannya gemilang, stamina oke. Oke. J.I. Jazz hanya bisa pelongo-pelongo. Tapi dalam beberapa pertandingan J.I. Jazz ini memberikan impact, Mr. Betul. Seperti saat melawan Bahrain. Seperti melawan Cina. Oke. Ya di bawah penampilannya melawan Australia dan Jepang. Ingat, Bu. Apa? Ketika melawan Cina kemarin, bukan sebuah kemenangan yang lahir dari open play. Hanya hadiah penalti yang didapatkan oleh si Ole-Ole, anjir. Tetapi kan Apa manfaatnya J.I. Jazz di sini? dari sini J.I. Jazz sangat menguasai lini pertahanannya dan bisa melakukan leading terhadap teman-temannya. Artinya J.I. Jazz di sini punya kemampuan untuk si leadership ini untuk teman-temannya. Tetap, saya lebih memilih pemain lokal, yaitu Ryuji Utomo yang mengisi squad di posisi back timnas. Oke, tidak masalah. Terus mungkin di lini belakang saya ada Mes Hilgers. Hah? Mes Hilgers pemain termahal di Asia Tenggara saat ini. Berapa nilainya? 101 lah, 100 something miliar rupiah. Silakan. Mes Hilgers ini berpengaruh terhadap psikologi seharusnya. Psikologi para pemain di timnya karena dengan kemampuannya dia bermain di FC Twente dan harganya yang harga paling Fantastis mahal. ya? Iya, fantastis. Seharusnya Mes Hilgers ini harus lebih banyak diberikan kesempatan. Sementara ini Mes Hilgers tidak banyak diberi kesempatan, mungkin ya banyak kendala lah Karena mungkin. takut cedera. Iya, bisa Dan jadi. uang yang nilai pasar yang 100 miliar itu sia-sia. Iya, Hilgers anggaran nanti anjir. Mes Hilgers. Mes Hilgers. Ya. Ya. Dengan nilai pasar seorang main asing yaitu Mes Hilgers ya, 100 M kurang lebih lah ya. Ya. Apa-apaan kalau tidak bisa membuat timnas Garuda selevel minimal dengan Jepang lah, minimal loh. Berat kalau gitu, Mr. Betul. Gak bisa berat. Kenapa bisa berat? Karena ya kita lihat aja kemampuan pertandingan kemarin. Mes Hilgers ini ditujukan untuk psikologis para pemain yang lainnya agar bisa up. Dan itulah fungsinya Mes Hilgers. Kalau untuk urusan psikologis harusnya banyak-banyak belajar kepada Mama Eyang Mario yang bisa membentuk psikologis para pemain timnas. Oke. Bangkit. Tahu Mama Eyang Mario? Enggak tahu. Itu yang dia suka membuat quotes-quotes. Ah. Motivasi. Ya, ya. Mama Eyang Mario teguh. Oke, lantas gini. Ketidaksetujuan Mes Hilgers, Mr. Beteng atas Mes Hilgers
Siapa yang akan Mr. Beteng compare? Siapa yang Mr. Beteng inginkan di timnas Indonesia untuk menggantikan dia? Duet antara Max Hilgers dan Jai Ijes lebih baik digantikan oleh duet antara Ryuji Utomo dan Yanto Basna. Anjing. Goblok. Anjing. Jangan ketawa anjing. Rewas, anjing rewas. Rewas. Saya Coba dengarkan dulu. Oke. Duet ngaranna teh anjing. Ryuji Utomo. Duet Ryuji Utomo dan Yanto Basna. Oke. Itu adalah duet dengan harga kaki 5 tapi rasa bintang 5. Jangan diragukan. Apalagi dengan pride pemain lokal yang bisa darah berdarah saat membela timnas. Itu yang tidak dimiliki oleh para pemain-pemain bola itu. Pemain-pemain bule tidak memiliki rasa kebanggaan yang teramat sangat dalam untuk membela timnas Garuda. Oke. Dan menarik menurut saya gini Mr. Beteng. Kalau menurut saya Yanto Basna ini penting juga sebetulnya. Penting sekali. Penting kenapa? Untuk kembali meningkatkan nasionalisme para orang timur di sana, Mr. Beteng. Maksud saya tidak lain dan tidak bukan. Karena di timnas ini sudah tidak menggebu-gebu seperti dulu. Yang dimana para pemain lokal benar-benar membela Garuda di dada. Dengan berdarah-darah. Saya kaget Mr. Ingat, Beteng. timnas Saya di kaget. era Budi Sudarsono, Anda ingat Ada yang betapa berdarah-darahnya mereka. Ya, betul. Dan rasa pride itu dan daya juang yang berdarah-darah tidak akan dimiliki oleh para pemain bola itu, goblok. Ya. Nasionalisme. Kalau Yanto Basna dipanggil ke timnas, Ya. itu bisa menumbuhkan, bahkan bisa menambah rasa kecintaan orang timur sana Terhadap Indonesia. terhadap Indonesia. Oke. Lalu gini, di sisi lain Yanto Basna tadi saya bicara Jai Ijes, Max Hilgers, dan ada satu nama yang menurut saya ini layak kita untuk perbincangkan. Siapa? Karena dia sudah secara market value sudah naik dan secara tim pun dia sudah upgrade. Dia pindah ke Bayern Mönchengladbach. Kevin Dix. Bule lagi. Iya, karena kan memang hampir 90% sekarang timnas Indonesia dihadapkan terhadap pemain-pemain diaspora. Percuma. Banyak bule-bule nggak jelas di timnas kita. Toh untuk posisi Kevin sendiri bisa diisi oleh Hen Herdianto, anjir. Herdianto anjing. Herdianto tuh. Kenapa Herdianto? Hen. Secara Oke. seorang pemain yang sering dipanggil Lord ini Oh iya, betul. Tentu. telah membuktikan mentalitinya di Persib Bandung. Oke. Dari awal mula dia muncul di skuad Persib, Oke. dia mendapat banyak sekali kritikan dari para bobotoh. Ya. Tapi dia sabar dan bisa membuktikannya sehingga bisa ikut membawa Persib juara 2 kali berturut-turut. Oke. Hen Herdianto. Hen Anda tahu Herdianto. kenapa namanya Hen? Kenapa coba? Karena kalau waktu itu di suatu masa Anjing. ayah dari seorang Hen ini sama juga pemain bola. Ah iya. Hobi Hobi bermain bola, betul. Dulu kan masih katakanlah tarkam lah ya, dari Tarkam. kampung ke kampung Ya, dari gang ke gang. Dari gang ke gang. Oke. Waktu itu kan belum ada VAR dan wasit pada waktu yang digunakan juga bukan wasit Wasit. standar FIFA Iya, ya, iya, wasit iya. tarkam juga. Betul. Bapaknya Hen ini berhasil mencetak gol Ya. seperti Maradona. Oh. Tangan Tuhan. Oh, betul. Dan gol itu disahkan. Ya. Sedangkan pemain lawan berteriak, Hen. Itulah mengapa terjadi nama Hen. Oke. Anda pikir saya bercanda? Iya, saya tidak tahu ya. Karena ya itulah
fun fact yang Ya, mungkin betul. saya tidak tahu ya. Ya, dan gini Mister Beteng. Oke lah, dan hand-hand ini bisa menjadi jembatan untuk kembali meningkatkan nasionalisme orang Bandung Betul. terhadap timnas. Jadi, sungguh sangat wajar sekali jika orang Bandung, lebih spesifiknya adalah Boboto, Ya, agak sedikit membenci timnas. iya, iya. Karena setiap pemain Persib dipanggil timnas, Iya. pasti akan selalu ada hujatan, cacian, makian terhadap pemain Persib itu tersebut. Ya, betul, betul. Saya setuju. Maka dari itu, ya wajar lah ya Bobotoh ini menyebutkan Persib sebagai timnasnya. Dan sekarang berbicara pelatih, transisi dari Sintayong kepada Patrick Star ini, mungkin ada beberapa catatan gemilang lah ya dari transisi Sintayong ke Patrick Star. Seperti draw melawan Bahrain saat Sintayong, di era Sintayong, dan di era Patrick bisa menang lawan Bahrain, dan di Cina di era Sintayong kalah, Yap. di era Patrick Star menang. Menang. Walaupun tipis ya. Ya walaupun tipis, ya tetaplah kemenangan adalah kemenangan. Dan ini merupakan mungkin langkah yang bisa diambil, improvisasi yang bisa diambil oleh Patrick Star ini ketika dia sudah melakukan 4 laga bersama timnas. Oke. 2 kali kalah dan 2 kali menang, dan kalahnya ini di bantai habis. Bagaimana menurut Mr. Beteng? Dan di era Sintayong itu kalau nggak salah kalahnya di sini tuh 4-0. 4-0. Dan Lawan di Jepang ya. sana 6-0 tuh. Ya berarti 10-0. Ya, artinya Artinya Indonesia sudah dua pelatih asing, dua pelatih asing dengan tim yang sama yaitu Ninja Warrior. Ninja Warrior FC. Indonesia berhasil dibobol sebanyak 10 10-0. gol. 10 Oke. gol ya. Oke, gimana tanggapan Mr. Beteng? Dari statistik dua pelatih asing yang sama sekali tidak bisa merubah apapun melawan tim Ninja Warrior. Jadi untuk apa memakai pelatih asing di sini? Saya sarankan kepada PSSI agar kembali menaikkan harkat derajat para pelatih lokal. Bisa. Siapa yang Mr. Beteng tuju nih? Untuk pelatih lokalnya, Rahmat Darmawan kah? Jaya Hartono, Jajang Nurjaman, atau siapa? Ya, cukup banyak nama-nama besar pelatih lokal di Indonesia. Betul. Cukup Neil Maizar, ya, Indra Sapri. gitu. Tapi rasanya di antara nama-nama yang Anda sebutkan tadi tidak ada satupun yang menurut saya cocok dibandingkan pelatih yang satu ini. Siapa? Dari banyak nama pelatih lokal, hanya satu nama yang tersirat dalam otak saya yang cerdas ini. Serius lagi. Neil May Emra Abus anjir. Anjing serius. Jangan menyepret. Enggak. Anjing Emra Labus anjing. Secara filosofi. Oke. Emra Abus, kenapa? Sorry guys. Bukan saya menyepelekan atau gimana ya. Apunten, ini mah ya. Kenapa kepikir? Anjing. Emral Abus menjadi satu nama yang begitu saja tersirat di otak saya yang cemerlang dan cerdas dan brilian ini. Kenapa? Karena secara filosofi. Oke. Emral Abus. Abus dalam bahasa Sunda berarti masuk. Betul. Ya. Go, masuk. Go. Secara filosofi. Ya. Abus itu masuk dan bisa gol. Betul. Jadi goals itu adalah tujuan kan? Iya. Betul.
dengan memasukkan atau dengan menggantikan Patrick Star sebagai pelatih timnas dan digantikan oleh Emral Abus, niscaya timnas kita akan kembali berjaya, Bung. Berdasarkan filosofi nama juga harus nama. dipikirkan ya. Betul. Oke. Dan itu filosofi nama itu adalah bagian dari budaya Indonesia yang mana budaya Indonesia itu harus dijunjung tinggi ya. Betul, harus. Tidak sembarangan loh orang tua memberi nama itu. Iya. Mereka harus menghitung hari, menghitung apa ya namanya, kayak Jumat Kliwon, Senin Wage. Iya. Sehingga terciptalah nama Abus. Iya, betul. Dan jangan Jual. salah, Emral Abus pernah membawa Persib lolos dari fase grup di AFC. Betul. Pernah. Jangan salah. Dengan segudang lisensinya, Betul. Emral Abus, saya sangat percaya terhadap dia mengurus latih timnas Garuda ini. Betul, walaupun saya sedikit bingung juga. Nggak usah bingung. Kenapa yang tersirat? Aduh. Jadi gini nih. Emral bukan karena prestasi dipanggil oleh timnas. Jadi dipanggil oleh timnas karena filosofi tadi nama. Karena filosofi. Kalau berbicara tentang prestasi dari Patrick Star apa? Coba saya tanya. Ya tidak ada sih kalau sampai saat ini saya belum Prestasinya hanya menemukan. sebatas legenda Barcelona. Legenda Barcelona, betul. Hanya itu. Dan itu tidak berhasil membuktikan dia seorang pelatih terbaik. Oke. Ya, Bu. Statistik dia sebagai pelatih tidak mentereng-mentereng Tidak amat lah. mentereng amat. Kecuali kalau ingin pelatih asing yang menangani skuad Garuda, jangan kagum. Siapa? Ancelotti, Jose Mourinho. kan? Iya, betul. Ferguson lagi nganggur, Ferguson lagi nganggur, ya. jangan tanggung. Saran saya untuk PSSI dan jajarannya, pengurus sepak bola Indonesia, mempertimbangkan aspirasi dari saya, karena saya adalah orang yang cerdas melebihi kalian. Bahkan pengamat sepak bola yang lain pun, bahkan yang levelnya dunia, itu masih ada levelnya di bawah saya. Iya, betul. Tapi ingat, Ingat, coba. para oknum supporter tetangga sebelah yang menghujat dan mencaci maki Beckham Putra, Ingat kalian. goblok, kalian berhutang permintaan maaf kepada kami warga Bandung. Kami tunggu permintaan maaf terbuka kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Main Sore. Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.